Episode 34. Tidak, itu tidak mungkin. Diva sedang hamil. Bagaimana mungkin dia pergi jauh dariku? Tegas aja menatap Sela. Azil mulai meracau seperti orang gila. Hamil? Kakak Ivar pergi dalam keadaan hamil? Ucap Sela menatap Azil. Iya, apa kau ingat malam itu? Aku meminta mangga muda kepadamu. Sela, aku benar-benar merasa ingin memakannya. Tak kenapa. Lalu aku pergi ke taman hiburan, dan di sana aku bertemu Diva dan Dimas. Kau tahu, Dimas terlihat aneh. Aku sempat menemui mereka, tapi itu hanya sebentar. Dan sehabis sebulan dari sana, aku sempat mampir ke rumah seorang bibi. Dia memiliki pohon mangga yang begitu banyak buah, dan tanpa sengaja dia menyebutkan nama Diva. Dia bilang jika Diva juga baru saja ke sana untuk mengambil mangga muda. Aku pikir Diva memang benar-benar hamil. Jelas aja kepada Sela. Astaga, kenapa masalah jadi serumit ini? Dan kenapa kau tidak pergi ke rumahnya? Ucap Sela menjambak rambutnya frustasi. Sebenarnya karena penasaran aku ingin pergi. Tetapi karena Luna tiba-tiba pingsan, aku mengurungkan niatku. Ucap Azil begitu menyesal dengan apa yang ia lakukan. Kau bodoh. Kau sangat bodoh. Kazia, kau ini seorang CEO atau seorang pemulung jalanan? Kapan kau akan sadar jika wanita itu menipumu? Bentak Sela geram. Cukup Sela. Luna adalah wanita polos. Dia sama sekali tidak tahu apapun tentang Diva. Malah Diva yang selalu mencoba menuduhnya berbuat jahat. Ucap Azil dengan begitu kekeh membela Luna. Saat seperti ini kau masih saja membelanya. Kak, sadarlah. Kau itu harus tegas. Di mana Azil yang kau kenal? CEO terkaya yang begitu pintar. Lalu mengapa kau sekarang benar-benar bodoh? Ucap Sela tak habis pikir. Azil juga bingung dengan dirinya. Mengapa ia sekarang begitu penurut kepada Luna? Apakah ini cinta atau ada yang lain? Mengapa kau diam? Jawab aku! Ucap Sela semakin memanas. Aku tidak tahu. Yang aku tahu Luna adalah cinta pertamaku. Aku tidak bisa melupakannya. Dari sinilah Sela mulai merasa aneh dengan sikap Azil. Entah apa obat yang diberikan oleh wanita licik itu, sehingga Azil memiliki emosi turun naik seperti itu. Kau seperti seekor kerbau yang dicucuk hidungnya. Apa kau tidak mencurigainya? Dengarkan aku. Dia sengaja menghalangimu agar kau tidak bisa bertemu dengan Diva. Percayalah, jika malam itu, pasti dia sedang berpura-pura pingsan. Ucap Sela kepada Azil. Cukup Sela, aku mohon jangan melibatkan Luna dalam hal ini. Yang paling penting, bagaimana caranya aku bisa menemukan Diva. Ucap Azil begitu bodohnya. Namun hal lain terjadi. Tanpa mereka sadari, Marisa telah berdiri di belakang mereka sedari tadi. Dia mendengar semua perkataan mereka. Benarkah yang kalian bicarakan? Ucap Marisa dari arah belakang Azil dan Sela. Mama? Ucap Sela kaget. Bibi, sejak kapan Bibi berdiri di sana? Ucap Azil takut bibinya mendengar semua perkataannya dan Sela. Seketika wajah Sela dan Azil menjadi redup karena Marisa mendengar semua obrolan mereka. Jangan bertanya soal itu. Yang jelas aku mendengar semua obrolan kalian. Jadi kalian masih tahu sejak kapan aku berdiri di sini dan mendengarkan pembicaraan kalian. Ucap Marisa dengan mata yang merah. Seketika Sela dan Azil dan Sela pun saling pandang. Sela, jawab Mama. Benarkah Diva pergi dengan keadaannya yang sedang hamil? Ucap Marisa mulai meneteskan air matanya. Suasana di mansion sekarang begitu penuh dengan kesedihan. Hal itu tentu saja disebabkan oleh satu orang, yaitu Luna. Mama, maafkan aku. Aku juga baru tahu sekarang. Ucap Sela memeluk mamanya sambil menangis. Aku sudah menduga jika malam itu Diva menguakan hal itu. Tetapi dia mencoba merahasiakan semuanya dari kita. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita katakan kepada Om Sela? Jika kita menceritakan sebenarnya, kondisinya yang baru pulih akan membuatnya kembali drop. Ucap Marisa menangis. Ma, tenanglah. Semua ini akan ada solusinya. Ucap Sela mencoba menenangkan mamanya. Azil, pikirkan sesuatu. Ucap Marisa. Azil hanya diam. Pikirannya kini campur aduk. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Azil, kenapa kau diam saja?
Cari Diva, Azil. Dia pergi dalam keadaan hamil. Dan itu anakmu. Apa kau tidak punya hati? Ucap Marisa mengguncang tubuh Azil. Bibi, tenanglah. Aku yakin aku akan menemukan Diva dimanapun dia berada. Ucap Azil santai. Baru sekarang kau ingat mencari kakak ipar. Lalu bagaimana denganmu itu? Tanya Sela marah. Sela, aku mencari Diva hanya demi papa dan anakku, bukan karena aku mencintainya. Ucap Azil berbohong. Sejujurnya ada perasaan sakit di dalam hatinya saat mengetahui Diva tidak lagi berada di kota tersebut. Namun Azil terus menepis perasaan cinta yang sesungguhnya di hati kecilnya itu. Kau benar-benar laki yang tidak punya hati nurani. Lihat saja, aku akan membuktikan jika Luna adalah wanita yang jahat. Dan saat kau tahu, barulah kau akan menyadari betapa bodohnya kamu karena telah menyanyiakan kakak ipar hanya demi dia. Ucap Sela menatap Azil dengan tatapan tajam, lalu berlari masuk ke dalam kamarnya. Kau benar-benar keras kepala, Azil. Ucap Marisa meninggalkan Azil masuk ke kamar Tuan Bella. Sementara itu Luna baru saja keluar dari kamarnya. Azil, bagaimana keadaan papa? Apakah papa benar-benar sudah sadar? Ucap Luna pura-pura perhatian. Iya, papa sudah sadar. Bolehkah aku melihatnya? Tanya Luna ingin masuk ke kamar Tuan Bella. Jangan sekarang. Bibi ada di dalam. Nanti saja ya. Sekarang kau di kamar saja. Bukankah kau sedang tidak enak badan? Ah, iya benar. Sekali. Tetapi aku khawatir aku ingin melihat keadaan papa. Ucap Luna begitu pintar mencari perhatian. Nanti saja. Sekarang kau istirahatlah. Terlebih dahulu ya. Ucap Azil memegang kedua pundak Luna. Baiklah kalau begitu. Ucap Luna tersenyum miring sambil berjalan kembali ke kamar. Ternyata Azil masih benar-benar peduli padaku, batin Luna. Sementara itu Azil kembali masuk ke dalam kamar Tuan Bella. Azil, di mana Diva? Apa dia sudah pulang dari kantor? Tanya Tuan Bella. Papa, Diva sudah mengurus proyek di luar negeri. Jadi untuk seminggu ini dia tidak bisa pulang. Ucap Azil berbohong. Benarkah? Padahal aku sudah sangat merindukannya. Aku ingin melihatnya. Jelas Tuan Bella begitu merindukan menantu kesayangannya. Mendengar itu hati Marisa semakin sakit. Ia merasa begitu bersalah karena ikut berbohong. Benar, Pak. Papa jangan terlalu banyak pikiran. Sekarang istirahatlah terlebih dahulu. Ucap Azil membenarkan selimut papanya. Di sisi lain. Wah, villa ini indah sekali, Dimas. Apa kita akan benar-benar tinggal di sini? Ucap Diva turun dari mobil. Setelah banyak berbincang dengan Dr. Lukman di rumah sakit, Dimas pun diberikan tempat tinggal oleh Dr. Lukman, yaitu villanya. Karena Dr. Lukman ingin Diva mendapatkan perawatan yang alami di sana. Karena suasana villa itu begitu indah dan sejuk. Tenang saja. Keren sekali, Diva. Dr. Lukman benar-benar baik padamu. Ia bahkan meminjamkan kita sebuah villa di tepi danau, agar kau mendapatkan udara segar dan kenyamanan. Ucap Dimas sambil membawa koper Diva masuk ke dalam villa. Sementara itu di sisi lainnya, Sela mondar-mandir di kamarnya menunggu kabar dari David. Tak lama kemudian ponsel Sela pun berdering, menandakan bahwa ada panggilan masuk. Akhirnya David menelponku. Ucap Sela mengambil ponselnya dan menekankan tombol hijau. Halo, bagaimana? Apa kau sudah menemukan bukti? Ucap Sela tidak sabar. Sela, gawat. Keluargamu dalam bahaya, terutama Tuan Bella. Ucap David dengan nada bicara yang cukup menegangkan. Maksudmu? Ucap Sela khawatir. Aku tidak bisa menjelaskannya di telepon. Temui aku di kafe biasanya. Ajak Tania bersamamu. Ucap David di seberang telepon. Baiklah, 20 menit lagi aku dan Tania akan tiba di kafe. Ucap Sela mematikan telepon secara sepihak. Sela menyambar tasnya dan bergegas keluar dari kamarnya menuju mobilnya yang berada di parkir mobil pension. Tanpa memberitahu sang mama, Sela melanjutkan mobilnya menuju rumah Tania. Tidak butuh waktu lama, ia pun tiba di rumah Tania. Ya sebentar, ucap Tania sambil berjalan membuka pintu. Tania, ayo ikut aku. Ucap Sela menarik tangan Tania.
Sela, tunggu, ada apa ini? Mengapa begitu tergesa-gesa? Ucap Sela tidak mengerti. Sela, bukankah kau bilang kau ingin membantuku menguak kebenaran tentang Luna? Iya, aku ingin dia menderita karena telah membuat Diva pergi. Ucap Tania kembali berapi-api. Makanya itu sekarang ikut aku. David menghubungiku. Dia meminta agar kita membantunya. Dia menunggu kita di kafe. Ucap Sela panik. Oke, tunggu sebentar. Ucap Tania masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian Tania kembali keluar dengan jaket hitamnya. Tentunya setelah pamit kepada ibunya. Seperti orang kesurupan, Sela kembali mengajukan mobilnya bergegas menuju kafe, tempat di mana David menunggunya. Beberapa saat kemudian, mereka pun tiba di kafe tersebut. Silakan Nona. Tuan David telah menunggu di ruang VIP. Ucap pelayan kafe yang sebelumnya telah disuruh oleh David untuk menunggu Tania dan Sela di depan kafe. Baik, terima kasih. Ucap Sela dan Tania berlalu. Sela dan Tania pun masuk ke ruangan VIP yang berada di kafe tersebut. Sela, Tania, duduklah. Ucap David yang sedang duduk di ruangan tersebut. Ruangan yang tertutup dengan lampu yang tidak terlalu terang, di sanalah David, Sela dan Tania berdiskusi. Tempat itu adalah tempat biasanya Azel dan David selalu membicarakan hal-hal yang penting. David, apa yang kau tahu tentang Luna? Dan apa maksudmu jika omku dalam bahaya? Ucap Sela menatap David penuh tanda tanya. Dengarkan aku berhasil menyadap telepon milik Luna. David menggantung kalimat obrolannya. Lalu, ucap Sela dan Tania bersamaan. Tania, Sela, ini hal besar. Aku takut jika kita tidak akan berhasil melawan mereka. Ucap David dengan wajah yang terlihat khawatir. David, mereka siapa? Ayo katakan dengan jelas. Ucap Sela penasaran. Iya benar, katakanlah. Ucap Tania tegang. Apa kau ingat Samuel? Ucap David menatap Sela. Samuel? Mantan asistennya Kak Azel? Ucap Sela menaikkan satu alisnya. Benar Sela. Lalu apa hubungannya Luna dengannya? Ucap Sela dibuat semakin kebingungan. Tania, Sela, Samuel adalah kekasih Luna. Lebih tepatnya selingkuhannya Luna. Kau tahu, mereka telah berselingkuh sejak Samuel masih bekerja dengan Azel. Ucap David menatap Tania dan Sela bergantian. Astaga, lalu apa tujuan Luna kembali kepada Kak Azel sekarang? Ucap Sela melotot kaget. Tania yang kurang mengerti hanya diam dan mendengarkan Sela dan David. Begini, saat aku berhasil menyedot ponsel Luna, aku mendengar semua obrolan mereka. Kau tahu mereka bicara apa? Mereka berusaha mengambil harta keluarga Buana dan akan membunuh siapapun yang menghalangi mereka, terutama Tuan Beller, kau, dan Bibi Marisa. Ucap David serius. Astaga, kalian dalam bahaya. Ucap Tania menatap Diva. Benar sekali. Kita harus cepat mengungkap semua ini sebelum terlambat. Sela, bukankah di kamar Tuan Beller ada CCTV-nya? Ucap David menatap Sela. Sela hampir tidak bisa berkata-kata. Hatinya begitu cemas dengan keluarganya yang kini terancam bahaya besar. Sela, apa kau mendengarku? Ucap David membuyarkan lamunan Sela. Iya, di kamar Om Beller memang ada CCTV-nya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Suruh seseorang untuk sambungkan CCTV-nya ke ponselmu. Maka kita akan bisa menguasai Luna malam ini. Karena yang jelas, Luna pasti akan merasa terancam. Karena Tuan Beller telah sadar. Pasti dia akan berbuat sesuatu. Sela, untuk itu, kita juga harus bekerja sama dengan polisi dan Bibi Marisa. Ucap David begitu cerdas. Iya, aku setuju. Dengan begitu kita akan bisa membongkar kejahatan Luna. Karena kita memiliki bukti agar Azel juga percaya. Ucap Tania setuju. Baiklah, untuk menyambungkan rekaman CCTV ke layar ponselku, kita butuh Mama. Karena aku tidak mungkin pulang dan masuk ke kamar Om Beller. Itu akan membuat Kak Zil curiga. Karena dia terus berada di kamar Om Beller, tegas Sela. Nah, karena itu kita butuh kerjasama dengan mamamu. Agar mamamu juga memancing Azel keluar dari kamar Om Beller. Supaya Luna bisa masuk dan kita bisa memergokinya. Dan Azel akan menyesali perbuatannya yang telah mempercayai gadis ular itu. Ucap Tania mengepalkan tangan dan menahan emosi. Setuju, ucap David. Lalu setelah itu kita harus bagaimana? Tanya Sela. Dengar, Samuel telah berada di kota ini.
Dia selalu mengawasi Luna. Otomatis mereka sudah mempersiapkan segala sesuatu. Kita harus berhati-hati, jangan sampai ada yang terluka, ucap David. David memang tidak menjelaskan semua yang ada di telepon antara Luna dan Samuel, karena jika dijelaskan itu akan panjang. Astaga, ini begitu sulit, ucap Sheila ketika mendengar Samuel berada di kota itu juga. Kalau boleh tahu, mengapa Samuel dan Luna melakukan hal buruk ini? Tanya Tania. Samuel dipecat karena korupsi. Mungkin ia kembali untuk 2 hal, yaitu balas dendam dan mengincar harta, jelas David kepada Tania. Astaga, benar-benar mengerikan, ucap Tania menutup mulutnya. David, ini sudah semakin sore. Ayo katakan apa rencana kita selanjutnya, ucap Sheila. Aku belum bisa mengatakan rencana selanjutnya. Yang penting, sekarang hubungi Bibi dan jalani rencana pertama, yaitu setting CCTV kamar Om Bella ke ponselmu. Kita harus menyelesaikan segalanya malam ini. Waktu kita sangat singkat, ucap David terlihat pusing. Baiklah, aku akan menelpon sekarang, ucap Sheila mengambil ponsel dari tasnya dan mulai menelpon mamanya. Halo Sheila sayang, kau di mana? Mama mencarimu di kamar, tapi kau tidak ada, ucap Marissa merocos. Aduh, Mama lupakan hal itu. Sekarang aku mau tanya Mama di mana dan sama siapa, ucap Sheila kepada mamanya. Mama berada di kamar Ommu dan Mama sendiri, karena Azal sedang di kamarnya. Ada apa? Kenapa kau terdengar tegang begitu? Tanya Marissa bingung. Baguslah, sekarang dengarkan aku, Ma. Kamar Om Beller, kedap suara bukan? Mama, maka tutuplah pintu. Aku ingin bicara serius sama Mama, ucap Sheila menyuruh sang mama agar segera menutup pintu kamar Tom Beller. Baiklah, ucap Marissa menuruti perintah Sheila di seberang telepon. Baiklah, jika sudah, Mama dengarkan aku lagi ya. Mama keluarga kita dalam bahaya, Ma. Luna akan berusaha membunuh Om, Mama dan aku. Dia wanita jahat, Ma. Ternyata dia bekerja sama dengan Samuel untuk merebut harta keluarga Buana. Dan siapapun yang menghalangi mereka, maka mereka akan menyingkirkan orang itu, termasuk Mama, Om, dan aku. Jelas Sheila panjang lebar. Apa? Sheila, kau tidak bercanda kan? Sheila, apa yang harus kita lakukan? Ucap Marissa dengan tangan gemetaran memegang ponselnya. Ma, jangan khawatir. Dan Mama hanya harus mendengarkan arahanku. Sekarang, tolong Mama setting CCTV kamar Om Beller ke ponsel Mama. Jika sudah selesai, tolong suruh seseorang untuk mengirimkan ponsel Mama ke kafe langganan keluarga Buana, ucap Sheila kepada sang Mama. Sheila menyuruh mamanya menyeting CCTV ke ponsel sang Mama, karena Sheila baru ingat jika menyeting CCTV tidak ke ponsel bisa dari jarak jauh. Maka dari itu ponsel mamanya lah yang harus digunakan. Baiklah, Mama mengerti. Mama akan melakukan apa yang kau katakan, ucap Marissa dengan nada suara yang begitu panik. Baiklah, secepat mungkin, Mama, kirimkan ponsel Mama kepadaku, ucap Sheila mematikan telepon secara sepihak. Kau pintar, ucap David yang sudah tadi mendengar obrolan Sheila dan mamanya. Tania menoleh menatap David yang berdiri di belakangnya. To be continue.